Doa saya, doa kita semua dalam keadaan baik, penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Amin. Saya memperhatikan anak saya yang 19 bulan, ya, sudah mulai berani menyatakan keinginannya yang kuat. Ya, sudah mulai menangis kalau tidak dituruti keinginannya, ya. Kalau nggak dikasih es krim sudah mulai nangis, ya. Teriaknya sudah mulai keras, ya. Mencucurkan air mata, menangis. Kalau saya pergi nggak diajak, sudah mulai nangis, ya. Jemaat, saat apa kita menangis? Ayo mulai ingat-ingat. Ketika apa kita menangis? Ya, kita suami-suami, bapak-bapak ketika di PHK nangis juga, ya. Sekuat-kuatnya pria, ya, kerjaan itu penting, ya. Kedudukan jabatan itu penting bagi seorang suami, sebagai seorang bapak, ya. Betul bapak-bapak, ya? Betul. Menantu-menantu menangis apa? Ketika dicereweti mertua. Mertua menangis kenapa? Ketika menantu angkuh, sombong, ya, enggak peduli sama orang tua, gitu ya. Oh, di sini enggak ada. Puji Tuhan. Dulu. Sekarang sudah bertobat semua. Katakan amin. Kita lihat Mazmur, ya. Mazmur 126 ayat 5. Mazmur 126 ayat 5. Sama-sama baca. 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Senang menangis, senang mencucurkan air mata, atau senang bersorak-sorai? Jemaat, lebih senang menabur atau lebih senang menuai? Menabur itu kan berkurang, ya. Kehilangan. Kalau menuai itu kan bertambah. Tambah kenyang, tambah kaya. Kira-kira seperti itu kan. Ya, jemaat, firman Tuhan menghibur kita, menguatkan kita yang hari-hari ini sedang mencucurkan air mata. Oh, kok angel ya, mencucurkan air mata. Disingkat ya, menangis. Jemaat, ada harapan dalam Tuhan. Katakan amin. Ya, terus berharap. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah Tuhan kecewakan. Katakan amin. Iya. Orang yang hidup tanpa pengharapan itu lebih lebih menakutkan daripada orang yang betul-betul mati di Megare, di Kembang Kuning, di Keputih itu loh. Kelihatannya hidup tapi mati karena sudah tidak ada pengharapan lagi. Jangan jemaat, ya. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Jemaat, Tuhan bisa memulihkan kita dalam keadaan tersulit sekalipun. Jangan khawatir. Dalam Tuhan ada pemulihan. Ya, justru di saat kita mengalami kesulitan, penderitaan, tangisan, ya, sebentar lagi kita akan mengalami pertolongan. Itu yang membuat banyak orang akan memuji-muji Tuhan melalui kita. Ketika melihat kita yang ditolong Tuhan. Wow, Tuhanmu hebat ya. Nah, itu loh, jemaat. Jangan khawatir. Setelah menangis pasti ada senyuman, pasti ada tertawa. Katakan amin. Setelah menabur pasti sebentar lagi akan menuai. Katakan amin. Ya. Yesus berkata, serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya. Tetapi aku tidak ada tempat untuk meletakkan kepalaku. Yesus yang kaya menjadi miskin.
Supaya kita yang miskin menjadi kaya. Jemaat. Ini loh Tuhan kita seperti ini. Melakukan untuk kita anak-anaknya. Kasihnya begitu besar kepada kita. Ya. Kita tahu dalam perjanjian lama. Siapa yang menabur ketika masa paceklik. Menabur ketika masa kelaparan. Loh, kelaparan itu pikirannya kan makan diri sendiri kan. Ini loh, masih sempat-sempatnya menabur. Ya, jemaat. Kalau Tuhan memberkati, tidak ada seorang pun, tidak ada situasi kondisi apapun yang bisa menghalang-halangi berkat Tuhan. Katakan amin. Kalau Tuhan perintahkan nabur, tabur. Yang terjadi adalah menuai 100 kali lipat. Cari sendiri dalam perjanjian lama. Menabur di saat kelaparan, menuai 100 kali lipat. Ini saya cari pengalaman-pengalaman, kesaksian-kesaksian yang ada hubungannya dengan menabur, dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan sorak-sorai. Jemaat, jangan ya, jangan mimpi menuai sorak-sorai. Kalau jemaat, jangan mimpi menuai bersorak-sorai jika kita tidak mau menabur dengan mencucurkan air mata. Jangan berharap menuai kalau kita nggak mau mencangkul. Jangan berpikir makan kalau kita nggak mau kerja. Rajin belajar seperti semut. Mendidik anak yang normal, biasa. Mendidik anak dengan bersyukur. Mendidik anak yang berkebutuhan khusus. Yang dikeluarkan dari sekolah. Yang gurunya sudah angkat tangan. Anak apa ini? Ngerepoti ini. Membuat nama sekolah jelek ini. Seorang ibu bisa menerima anak yang seperti ini. Dan mendidik. Oh, ini anak Tuhan. Anak titipan Tuhan. Aku syukuri, aku didik. Aku percaya. Tuhan sumber hikmat. Dan seterusnya ya. Hasilnya apa? Profesor Dr. Albert Einstein, penemu, seluruh dunia mengakui. Menabur dengan mencucurkan air mata, menuai dengan sorak-sorai. Tabur kebaikan, tabur kebenaran, tabur firman Tuhan, tabur iman, keyakinan, kepercayaan kita. Jangan tabur keputusasaan, tabur kekecewaan, tabur kepahitan, jangan. Tabur ucapan syukur, jangan tabur persungutan, ngomel, nyalakan Tuhan, nyalakan orang lain, jangan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, itu semua ada tujuan. Ada tujuan yang spesial dari Tuhan. Kemarin saya lihat di YouTube, presenter yang cantik. Maaf ya istriku ya, ini jujur, cantiknya luar biasa. Tapi bukan istri saya. Ya. Merawat mama, merawat ibu yang tumor otak. Bagus ya. Anak ini baru anak yang anak yang berbakti kepada orang tua. Berapa waktu kemudian dia sendiri yang kena tumor otak dan dia tetap tersenyum, tetap bersyukur dan tetap merawat ibunya yang tumor otak. Orang sakit tumor otak merawat orang sakit tumor otak. Wajar ya kalau marah, kecewa sama Tuhan. Katanya Tuhan baik, enggak ya. Nah ini menginspirasi seluruh dunia. Ya ini loh jemaat, perhatikan baik-baik. Kalau kita mengalami penderitaan karena kebenaran, menderita karena Tuhan Yesus, jangan khawatir, ini memberkati banyak orang. Kalau kita tetap tersenyum, kalau kita tetap bersyukur, kalau kita tetap berharap sama Tuhan. Kemarin saya juga lihat di jawaban.com itu ya, anak Joe, ya namanya Joe.
JOE. Ya bukan orang Indonesia, orang luar. Anak kecil. Ketika ke gereja, ada pengumuman, kita akan menggalang dana misi. Oh, anak Jo ingin memberi, tapi di sakunya tidak ada uang. Dia ingin memberi, tapi tidak ada uang. Oh, Tuhan memberkati kerinduannya. Suatu hari dia dapat pekerjaan penjual koran. Sebagian keuntungannya untuk dana misi. Masukkan di kantong kolektor. Memberi. Pikirannya memberi. Ada keuntungan, dia sisihkan memberi. Ada keuntungan, dia sisihkan memberi. Suatu hari dia jadi pengusaha sukses. Tetap dia memberi. Memikirkan misi-misi di seluruh dunia. Wow. Waktu terus berjalan. Dia sudah tua. Berumur 91 tahun. Uangnya diserahkan ke yayasan. Dia masuk di panti jompo. Kebanyakan kalau luar negeri orang-orang tua di panti jompo ya. Bersama-sama dengan orang tua yang lainnya. Anak, menantu, cucu semuanya sibuk semua ya. Nah, pada waktu umur 91 tahun dia ke gereja lagi ya. Dia setia ke gereja dan itu hari terakhirnya dia ke gereja ya. Di sakunya hanya ada 1 lembar uang. Dan itu diserahkan untuk dana misi. Lalu setelah itu dia mengembuskan nafas yang terakhir. Dari anak-anak tidak ada apa-apa untuk kolektor. Sampai akhir hidupnya dia serahkan semua uangnya untuk pekerjaan Tuhan. Wow. Tuhan menyambut pasti ya. Sabaslah hambaku yang baik dan setia. Wah, karena dana uangmu membangun kerajaan Allah di muka bumi ini, banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui uangmu. Wah, Tuhan bisa pakai kita melalui tenaga kita, pikiran kita, kekuatan kita, ya, dan uang harta kita, ya. Saya ulang lagi ya, anak gadis yang kalau ke gereja jalan kaki, uang bemo, uang transport diberikan untuk kolektor. Persembahan di gereja, memperhatikan anak-anak sekolah minggu, memperhatikan ibu-ibu janda. Nah, sekarang jadi istri gembala, istri saya. Menabur dengan mencucurkan air mata, menuai dengan sorak-sorai. Kita beralih ke perjanjian baru ya. Kisah Rasul 20 ayat 31. Kisah Rasul 20 ayat 31. Kisah Rasul 20 ayat 31. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku, berapa lama? 3 tahun lamanya, berapa? 3 tahun lamanya, berapa lamanya? 3 tahun lamanya, siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Wow, setia ya. Siang malam menasehati, menegur, membimbing, mendidik. Ini Rasul Paulus ya. Yang tadinya benci sekarang jadi cinta. Peduli. Kalau nggak cinta kan ngapain nasehati. Ini loh, menjadi seorang bapak, menjadi seorang ibu bagi jemaat. Luar biasa ini. Wah, ini menegur saya ini. Nggak jemu-jemu menasehati. Tidak bosan-bosan menasihati, menginginkan, merindukan pertumbuhan jemaat, merindukan kedewasaan jemaat. Wow, menjadi seorang bapak, menjadi seorang ibu bagi jemaat. 3 tahun, ini kayak orang kuliah aja 3 tahun ya. Mencucurkan air mata, menangis, mendoakan, bergumul. Cari jalan keluar bagaimana permasalahan jemaat. Ini loh Rasul Paulus. Jemaat, apa yang membuat kita menangis? Apa yang membuat kita mencucurkan air mata? Pertobatan jiwa-jiwa, pertobatan seluruh keluarga kita. Ya, Rasul Paulus banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh. Tapi tetap memberitakan Injil. Tetap
menggembalakan jemaat, tetap merintis gereja-gereja. Rasul Paulus mengemban tugas, ya, memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ya, karena orang Yahudi merasa, Injil kasih karunia Allah, selamat itu harus melakukan ini. Jujur jemaat, kalau kita harus melakukan ini, melakukan itu dengan sempurna, tidak ada yang masuk surga. Ayo jujur. Kita melakukan kebaikan, melakukan kebenaran. Sungguh-sungguh berjuang dalam hidup ini. Berkenan kepada Tuhan. Semangat untuk hidup sempurna seperti Bapa. Itu bukan supaya selamat, karena kita sudah diselamatkan. Rasul Paulus menekankan Injil kasih karunia. Kita selamat karena anugerah, karena kasih karunia. Ya, ini hati-hati, ini beda tipis ini. Oh gitu Pak ya, pasti selamat ya. Ya sudah, hidupku seenakku sendiri. Melakukan dosa tidak apa-apa. Oh, tidak sehat ini pikirannya. Jemaat, tidak sehat ini pikirannya. Tidak tahu rasa syukur. Dunia membutuhkan bukti. Bukti kalau kamu diselamatkan. Ayo lakukan yang baik, lakukan yang benar. Menyenangkan hati Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan. Itu loh. Ya, terbukti ya hasilnya ya. Kalau kita membaca di kamus Alkitab tentang surat Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus memenangkan seluruh Eropa. Paulus memenangkan seluruh Eropa. Wah, menabur dengan mencucurkan mata, menuai dengan sorak-sorai, jiwa-jiwa, saudara. Kok seluruh Eropa pada waktu itu? Loh, Alkitab berkata, 1 jiwa bertobat, 1 jiwa diselamatkan. Seluruh malaikat di surga bersorak-sorai. Jemaat, wah ayo kita diingatkan lagi ya, selamatkan jiwa. Ini yang harus jadi kerinduan kita yang terbesar. Lebih dari sekedar kekayaan dunia ini, lebih dari sekedar kemewahan dunia ini, lebih dari sekedar dapatkan pekerjaan, punya pacar, menikah, berkeluarga, punya rumah, lebih dari sekedar itu sementara di muka bumi ini. Yang kekal selama-lamanya apa? Jiwa-jiwa, perkara-perkara rohani kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Ini yang bersifat kekal. Sekali lagi ya, jemaat perhatikan baik-baik. Ketika kita pulang ke surga, Tuhan tidak tanya, kamu sudah jadi direktur, berapa uangmu, berapa rumahmu, ya, berapa kilo emasmu? Enggak, bukan itu. Itu hanya sementara di muka bumi. Itu hanya bonus dari Tuhan. Kepercayaan. Kita diberikan kekayaan, berkat, supaya memberkati banyak orang. Katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Yang terakhir, 2 Korintus 2 ayat 4. 2 Korintus 2 Pak Budi boleh mainkan lagu yang terakhir tadi, Rohmu yang hidup penuhiku ya. Ku buka hati untuk jamahanmu. 2 Korintus 2 ayat 4. Sama-sama kita baca. 2 Korintus 2 ayat 4. 2, 3. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak. Dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Ini ya, ciri khas kita orang Kristen, ciri-ciri murid Tuhan Yesus itu, mengasihi. Dunia tahu bahwa kita murid Tuhan Yesus itu apa? Pakai salib. Tabernakel glory, kemah suci Musa. Putih-putih, pakai dasi,
Dunia tahu kalau kita murid Tuhan Yesus kalau kita mengasihi. Mencucurkan air mata. Bukan marah-marah, bukan pemarah, bukan suka menghakimi. Menangis, mencucurkan air mata, mengasihi. Ini Rasul Paulus ya, menulis surat dengan menangis karena besar kasihnya. Mengingatkan hubungan antar jemaat, mengingatkan hubungan gembala dan jemaat, hubungan yang dikuasai oleh ketulusan hati, kemurnian. Bukan ada motivasi lain. Sadar bahwa anggota keluarga Allah kita ini, sadar bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus. Wajar seharusnya kita saling melengkapi, saling mengisi, saling mendoakan, saling memberkati, saling. Bukan sebagai lintah darat. Yang penting aku. Gak peduli kamu. Yang penting aku hidup, yang penting aku makan. Gak peduli kamu kelaparan. Itu lintah, itu benalu. Hubungan yang dikuasai oleh ketulusan, kemurnian. Ya. Oleh kekuatan kasih karunia Allah. Jemaat, idealnya kita itu hidup karena kasih karunia, karena anugerah. Tidak hitung-hitungan. Ya. Aku tetap melakukan kebenaran meskipun kamu menyalahkan aku. Aku tetap melakukan kebaikan meskipun kamu tidak baik sama aku. Itu loh, hidup dalam anugerah, dalam kasih karunia. Aku tetap baik sama kamu meskipun kamu jahat sama aku. Itu loh, hidup dalam anugerah, kasih karunia. Kalau enggak dalam hidup anugerah, kamu jahat, ya wes aku jahat. Kamu mukul aku, ya kamu tak pukul. Kamu jewet aku, ya kamu tak jewet, kok enak kamu. Adil kan? Nah, itu bukan dalam anugerah, dalam kasih karunia. Aku mau mengasihi kamu kalau kamu mengasihi aku. Suami istri. Suami. Aku mau mencintai kamu kalau kamu tunduk sama aku. Kalau kamu enggak tunduk, aku enggak mau mengasihi kamu. Nah, dalam anugerah, istri-istri juga begitu. Aku enggak mau tunduk sama kamu. Kepala apa kamu, suami apa kamu? Kamu enggak mencintai aku kok. Nah, sudah wis enggak ada jalan keluar wis. Saling menyalahkan, saling menghakimi. Ayo cepet-cepetan, buru-buruan, saling mendahului. Aku harus lebih dulu mengasihi, aku harus lebih dulu tunduk, aku harus lebih dulu menghormati. Hidup dalam kasih karunia, ya. Roh Kudus menolong kita semua untuk melakukan firman Tuhan, ya. Jangan sampai kita menangis karena masalah diri sendiri. Doa belum dijawab oleh Tuhan. Keinginanku belum dituruti oleh Tuhan, kerinduanku belum dijawab oleh Tuhan. Jangan sampai tentang aku terus. Jangan sampai. Rasul Paulus mencucurkan air mata. Jiwa-jiwa, karena jemaat. Di Mazmur, karena menabur, karena memberi. Ya. Tentang orang lain ya, bukan tentang diri sendiri ya. Kalau tentang diri sendiri tidak ada habis-habisnya Pak, Bu, kurang terus ya. Haleluya. Yuk kita sama-sama kita bangkit berdiri. Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir
mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Jemaat, tidak benar, tidak pantas kalau kita terus ngatur diri kita sendiri. Tidak mau diatur oleh Tuhan, tidak mau dipimpin oleh Tuhan, tidak mau dipenuhi oleh Tuhan, tidak mau berserah penuh sama Tuhan. Tidak benar ini, tidak pantas. Karena kita adalah milik Tuhan Yesus. Kita dibeli lunas, dibayar oleh darah Yesus Kristus. Pantas, layak, alangkah baiknya, alangkah indahnya kita berserah penuh sama Tuhan. Itu yang terbaik. Mau lihat kemuliaan demi kemuliaan, mau menikmati kemuliaan demi kemuliaan, mau menikmati melihat keajaiban demi keajaiban, ayo belajar berserah penuh. Kita nggak maha tahu, Tuhan yang maha tahu. Pantas kita menyembah Tuhan. Alkitab berkata, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Tuhan artinya penguasa tunggal di depan kita. Tidak pantas kita menguasai diri sendiri. Tidak pantas kalau kita menolak dikuasai oleh Roh Kudus. Tidak pantas, tidak pantas. Yang pantas adalah kita mau dikuasai oleh Roh Kudus, berserah, mau dituntun, mau disuruh, diperintah. Ke sana, ya Tuhan siap. Ke situ, ya Tuhan siap. Lakukan ini, ya siap Tuhan. Lakukan itu, siap, ya Tuhan siap, siap. Wow. Ingat kata-kata Tuhan Yesus, Bapa, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Wow. Bukankah kita murid-murid Tuhan Yesus? Sepantasnya kita meneladani apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus lakukan. Nak, ampuni. Ya Tuhan, aku mau mengampuni. Nak, kasihi. Ya Tuhan, aku mau ngasihi. Nak, tabur. Ya Tuhan, aku mau nabur. Nak, beri. Aku mau Tuhan, beri. Semua dari Tuhan aku kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Lahir tidak bawa apa-apa, pulang tidak bawa apa-apa. Oh Tuhan Yesus. Ku buka hati. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Yuk, sama-sama kita angkat tangan di hadirat Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami mau terus belajar berserah penuh sama Tuhan. Hidup kami milik Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Di bumi seperti di surga. Haleluya. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Ke tempat aktivitas kami masing-masing. Berserah penuh sama Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Yang terbaik, yang terbaik. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin, amin, amin. Terima kasih. Kami terus percaya menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Terima kasih. Kami berdoa, percaya, bersyukur
Tuhan yang menjawab doa kami lebih sempurna, lebih dari yang bisa kami bayangkan. Terima kasih. Kami berdoa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan semua. Jemaat dipersilakan duduk.